How dare you to talk like that? I'll kill you. కానీ ఆమె కోరుకునే ప్రేమించే మనసు నేను మాత్రమే ఇవ్వగలను. ఇప్పుడే నీ కళ్ళెదురుగానే నీ కూతురుని తీసుకెళ్తాను. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir dengan alur cerita film yang berjudul Vamsi. Film ini mengisahkan tentang balas dendam yang dilakukan oleh seorang desainer muda untuk membantu sahabat ayahnya sekaligus menaklukkan hati keluarga wanita yang ia cintai. Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Vamsi sebagai pemeran utama, juga seorang desainer muda kekasih Silpa. Sneha adalah model Vamsi yang mencintai Vamsi. Silpa adalah putri pengusaha ilegal. Ankinedo Prasad adalah ayah Silpa. Dan Arjun adalah musuh Ankinedo Prasad. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Kompetisi desainer antar negara pun diselenggarakan. Vamsi terpilih mewakili India untuk pergi ke ajang tersebut yang diadakan di Australia. I'll do my best, sir. Semua teman-teman Vamsi sangat mendukung Vamsi dan mempersiapkan semuanya, termasuk Sneha yang akan ikut serta sebagai model yang membawakan baju rancangan dari Vamsi. Sesampainya di rumah, Vamsi menceritakan semuanya kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya sangat bangga dan mengatakan untuk tetap menjaga kesehatannya selama mengikuti kegiatan tersebut. Thanks, Mommy. Namun Satya Narayan, seorang pemilik Diamond Mills, menemui Vamsi dan memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang sangat banyak untuknya dan membunjuknya agar mau mengikuti kompetisi di Australia menggunakan nama perusahaan miliknya Diamond Mills. Namun Vamsi menolaknya dengan tegas karena ia telah bekerja sama dengan Giant Mills dan tidak mungkin untuk mengkhianatinya. Hal itu kemudian membuatnya menjadi sangat marah. Lalu ia menelpon pembunuh bayaran yang bernama Jakal untuk menghabisi Vamsi. Mendapat pekerjaan itu, Jakal langsung menyusun rencana dan mengikuti Vamsi yang sudah tiba di bandara. Ia menyiapkan senjata api yang akan ia gunakan untuk menghabisi Vamsi. Namun, sembari menunggu Vamsi datang, ia menanti di ruang tunggu dan meletakkan tas yang berisi senjata miliknya. Namun saat ia pergi, ia malah salah mengambil tas, hingga ia gagal menghabisi Vamsi yang langsung terbang menuju Australia. Jakal kemudian mengikuti Vamsi sampai ke Australia. Ia terus mencoba menghabisi Vamsi, namun berulang kali ia mengalami kegagalan. Hingga Satya Narayan marah kepadanya, namun Jakal terus membujuknya agar bisa menunggu hasil baik yang akan ia lakukan. Sementara di Australia, Vamsi dan kedua temannya bertemu dengan seorang wanita yang cantik, namun keduanya malah saling merasa terganggu dan membuat wanita yang dikenal bernama Silpa tersebut meninggalkan tempat itu.
Namun, Vamsi dan Silpa kembali bertemu kembali di sebuah acara penting hingga Silpa mengerjai Vamsi untuk bermain biola. Namun, ia tidak menyangka kalau Vamsi begitu pandai bermain biola. Hal itu membuat Silpa merasa bertambah kesal. Mereka kembali dipertemukan karena mereka berdua tertinggal kereta menuju ke Perth hingga mereka harus bersama untuk pergi ke Perth, dan hal itu membuat mereka berteman lalu merasakan cinta satu sama lain. Happy birthday to... Suatu ketika, Sneha mengalami kecelakaan hingga mengalami cedera pada kakinya sampai dokter menasihatinya untuk beristirahat selama 1 minggu. Hal itu membuat Vamsi khawatir karena fashion show akan diadakan pada hari ini. Hingga ia merasa putus asa dan mendatangi tempat di mana diadakan fashion show tersebut dan membuatnya terkejut ketika namanya disebut. Dengan setengah berlari, ia memasuki ruangan itu dan melihat Silpa tengah berdiri memakai baju rancangan miliknya. Vamsi terdiam dan terkejut ketika panitia mengumumkan kalau dirinya lah yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Ia lalu langsung memeluk Silva dan mengucapkan banyak terima kasih. Sneha yang menyadari kedekatan Vamsi dan juga Silva membuatnya menjadi cemburu karena ia sudah lama mencintai Vamsi. Vamsi dan timnya pun memutuskan untuk kembali ke India setelah menyelesaikan perlombaan tersebut. Begitupun juga dengan Silpa yang memutuskan untuk mengunjungi kedua orang tuanya selama libur kuliah. Namun Vamsi terkejut ketika mengetahui Sneha tidak ikut kembali ke India dan memutuskan untuk menetap di Australia. Karena ia tidak mengatakan kepada Vamsi mengenai perasaannya selama ini kepada Vamsi. Kedua orang tua Silva menyambut kedatangan putri mereka yang selama ini kuliah di Australia. Silva kemudian menceritakan kalau dirinya mencintai Vamsi, seorang desainer muda yang berbakat dan ia ingin menikah dengan Vamsi. Ayah Silva mengiyakan dan meminta Vamsi untuk menemuinya besok hari. Hal itu membuat Silva senang dan langsung mengatakan pada Vamsi yang menyambut hangat keputusan dari Silva. Vamsi pun langsung menemui ayah Silva di kantornya. Namun tidak seperti bayangannya karena ia menolak putrinya menikah dengan Vamsi karena ia telah menyiapkan jodoh yang menurutnya baik untuk Silva. I'll tell you. అనవసరంగా ఆవేశపడకు. Vamsi malah menantang dan mengatakan ia akan tetap menikahi Silpa karena mereka saling mencintai. Hal itu membuat Prasad ayah Silpa menjadi marah dan menghubungi semua anak buahnya untuk menghabisi Vamsi. Sepulang dari kantor Prasad, Vamsi dipukuli oleh orang-orang Prasad hingga ia harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Hingga ia mampu melepaskan diri dari mereka. Silpa yang mengetahui kalau Vamsi dipukuli oleh orang-orang suruhan ayahnya membuatnya menjadi sangat marah. Ia lalu menegur langsung ayahnya atas perbuatannya itu. Namun ayahnya mengatakan kalau dirinya telah menyiapkan jodoh untuk Silpa dan ia mengurung putrinya di kamarnya. Silpa yang sedih kemudian langsung menelpon Vamsi untuk mengajaknya menikah di kuil Venkateswara. Vamsi pun menyetujuinya dan berjanji bahwa 30 menit lagi ia akan tiba di kuil itu. Silpa mulai mencoba melarikan diri dengan memecahkan kaca dan sebelum ia meninggalkan rumah, ia menyelipkan secarik surat di atas meja untuk kedua orang tuanya. Setelah melihat keadaan rumahnya sedikit aman, ia langsung berlari namun beberapa anak buah Prasad langsung mengejar mereka. Di tengah jalan ia ditolong oleh seseorang yang tidak ia kenal. Vamsi yang telah berada di kuil menunggu kedatangan Silpa dengan gelisah.
Ia pun memutuskan untuk menyusul Silpa di kediamannya. Silpa yang ditolong menerima tawaran si penolong untuk diantar ke kuil di mana ia ingin bertemu dengan Vamsi. Tapi ia tidak menyangka pria yang menolongnya malah membawanya ke sebuah kuil tua yang kosong dan di sana ia dikurung di dalam sebuah ruangan. Orang tua Silpa yang sudah membaca surat Silpa sangat terkejut dan mereka menuduh Vamsi yang menculiknya saat melihat Vamsi datang hingga mereka terlibat kesalahpahaman sampai Vamsi pun meninggalkan kedua orang tua Silpa. Namun sebelum ia pergi, Prasad telah memanggil beberapa anggota polisi untuk menahan Vamsi atas tuduhan penculikan putrinya. Prasad terkejut ketika melihat sang penculik putrinya ada di rumahnya. Ia sangat mengenal sang pelaku dengan sangat baik. Pelaku yang bernama Arjun itu mengancam akan menghabisi Silpa putrinya dan membawa Silpa ke tempat-tempat yang berbeda. Hal itu membuat Prasad mencabut semua kasus dan membebaskan Vamsi dari penjara. Ia menemui Vamsi dan menjelaskan bahwa Arjun adalah penjahat yang sangat kejam dan pernah ia jebloskan ke penjara di daerah Musirabat. Ia meminta Vamsi untuk bisa menyelamatkan putrinya dan ia berjanji akan menikahkannya dengan Silpa setelah berhasil kembali dari Arjun. Tapi tanpa sepengetahuan Vamsi, Prasad memanggil Pandu untuk menghabisi Vamsi setelah berhasil menyelamatkan Silpa. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Arjun. Tapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah penculik Silpa kekasihnya. Bahkan ia tidak mendengar Silpa yang mencoba memberontak di bangku belakang. Vamsi menuju ke penjara dan mencari data tentang Arjun. Salah satu penjaga mengatakan kalau Arjun baru saja dibebaskan dan Vamsi terkejut ketika melihat wajahnya. Karena ternyata seseorang yang ia temui tadi adalah pria yang menculik kekasihnya. Arjun membawa Silpa ke sebuah hutan lindung untuk menyembunyikan Silpa di sana. Ia dijaga oleh penduduk asli di daerah hutan tersebut. Vamsi yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Silpa kemudian langsung menuju daerah hutan tersebut. Namun kakinya malah terjerat jebakan yang dipasang oleh penduduk asli hutan itu dan Vamsi yang mengaku bahwa dirinya tersesat dibawa oleh Arjun ke ruangan yang sama dengan Silpa. Melihat Vamsi datang, Silpa sangat bahagia. Tapi Vamsi memberi kode untuk pura-pura tidak mengenalinya. Setelah Arjun pergi meninggalkan mereka, Silpa langsung memeluk Vamsi dan bahagia bisa kembali melihatnya. Silpa dan Arjun berencana untuk melarikan diri dari hutan itu saat Arjun dan penjaga hutan tengah lengah. Mereka berlari menghindari kejaran Arjun dan juga anak buahnya. Hingga mereka menceburkan diri ke sungai dan berhasil terlepas dari kejaran Arjun serta anak buahnya. Kemudian saat mereka bermain-main di hutan, mereka kembali terkejut ketika melihat Pandu menculik Silpa dan Vamsi kembali berusaha menyelamatkan Silpa dari Pandu, yang juga membawa anak buahnya. Sangat mudah bagi Vamsi untuk melumpuhkan anak buah dari Pandu. Tapi tidak untuk menyingkirkan Pandu karena berulang kali ia berhasil dipukul jatuh oleh Pandu. Hingga tiba-tiba Arjun datang dan menodongkan senjata ke arah Pandu. Dengan cepat, ia menekan Pandu untuk mengatakan siapa dalang di balik gerakan yang dilakukan oleh Pandu. Pandu yang ketakutan langsung mengatakan kalau ia adalah suruhan Prasad yang diminta untuk menghabisi Vamsi setelah menyelamatkan Silpa. Baik Vamsi dan Silpa pun terkejut, hingga membuat Arjun pun menjadi lengah dan satu tembakan berhasil melukai lengannya. Melihat hal itu, Vamsi langsung menendang Pandu hingga ia terjun ke sungai. Arjun yang terluka dibawa ke rumah Vamsi untuk mendapatkan pengobatan. Ibu Vamsi yang melihatnya terkejut karena ia mengenali Arjun. Kemudian Ibu Vamsi menceritakan kalau Arjun adalah sahabat dari ayah Vamsi yang sama-sama petugas penjaga hutan. Saat itu Prasad dan Ramanudu bekerja sama dengan penyelundup kayu yang sangat kejam bernama Sidapa.
Mereka merencanakan untuk menyelundupkan kayu dari hutan tersebut. Arjun yang berhasil menangkap Ramandu, tapi Sidapa malah menyekap istri dan putri Arjun hingga menghabisinya dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Prasad lalu menyuap hakim dan memutarbalikkan fakta hingga akhirnya Arjunlah yang dipenjara atas apa yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Hal itu kemudian membuat ayah Vamsi mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Arjun sangat merasakan dendam kepada Prasad dan juga anak buahnya, hingga ia memutuskan untuk mencari Prasad setelah ia bebas dari penjara. Vamsi dan Arjun kini bekerja sama untuk menghancurkan Prasad dan juga bisnis ilegalnya. Bahkan mereka berhasil mengambil kapal yang bermuatan senjata api pesanan teroris Pakistan. Silpa yang dibawa kembali ke rumah mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan juga baik dari keluarganya. Keluarga Vamsi mengatakan bahwa mereka akan menyetujui hubungan putrinya, namun ia tidak menyadari kalau Vamsi berpura-pura untuk membantu mereka menyingkirkan Arjun. Hingga Vamsi kemudian bisa mengetahui semua rencana Prasad. Satu persatu musuh Arjun dihabisi oleh Arjun dan juga Vamsi. Salah satunya adalah orang kepercayaannya yang mereka habisi dengan cara membakarnya hidup-hidup bersama rumahnya. Prasad sangat marah ketika mengetahui kapal yang bermuatan senjata tidak dapat mereka miliki. Hingga ia meminta semua anak buahnya untuk mengambil alih kembali sementara Arjun menghadapi Prasad dan semua orang-orangnya. Di saat itu, Vamsi kemudian menghancurkan kapal yang penuh dengan senjata api. Semua senjata meledak dan tidak meninggalkan apapun. Arjun lalu menghadapi Prasad dan juga anak buahnya menggunakan senjata api. Adu tembak terjadi di antara mereka, namun Arjun menghadapi mereka dengan sangat cepat. Setelah itu, ia mulai menghabisi Sidapa dan juga Ramanudu. Melihat semua teman-temannya telah tewas, Prasad kemudian membawa putrinya. Melihat Silpa dibawa oleh Prasad, Vamsi kemudian menarik Silpa. Kemudian setelah berhasil menangkap Silpa, Arjun menembaki mobil Prasad hingga kemudian ia tewas terpanggang. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Vamsi. Kejahatan penipuan dalam bentuk apapun tidak pernah dapat dibenarkan ya sahabat. Keserakahan yang menjadikan seseorang rela melakukan apapun juga merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat patut untuk dikecam. Tindakan penggelapan dan penipuan dalam bentuk apapun adalah sikap amoral yang sepatutnya kita hindari. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat serakah dan pembohong ya sahabat, sehingga hidup senantiasa damai dan dilimpahi keberkahan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.